Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Istihad Kencana Saripom, yang saya hormati Ketua Serikat Pekerja SPSI Kacepom, yang saya hormati Bapak staf dan Ibu Kencana Saripom, yang saya hormati para bapak-bapak karyawan dan ibu yang saya sangat sayangi, anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita menyempatkan diri kita untuk semua menghadiri acara dari Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malam ini adalah malam yang cukup mulia. Tentunya kemuliaan ini datangnya karena kita membesarkan Allah dan Nabi-Nya. Tentu ini menjadi amal kita, amal jariah kita yang tentu akan Allah catat nantinya melalui malaikat-malaikatnya menjadi amal baik kita di akhirat nanti. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini, tentunya acara Maulid Nabi ini adalah acara yang cukup besar. Ini pada tahun ini Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi itu ada di negara lain, di Rusia itu luar biasa, orang berbondong-bondong ribuan untuk berselawat kepada Nabi. Kenapa? Ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang begitu bersusah payahnya, berdarah-darah. Jadi kalau ada kisah Nabi itu dulu pernah sebelum ke Madinah itu Nabi ke Tasrik, namanya daerah Tasrik. Jadi beliau menyebarkan agama Islam ke sana duluan. Jadi Nabi beserta rombongannya mendatangi Tasrik. Tapi apa yang didapat di situ? Lemparan, batu, hinaan, semua ditahankan sampai Nabi itu sendalnya penuh dengan darah. Pada saat itu datang malaikat yang menjaga gunung. Ada malaikat yang menjaga angin dan malaikat-malaikat lain, dan turun untuk menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi, jikalau engkau ingin menghancurkan, maka saya akan timbunkan gunung ini kepada masyarakat Tasrik. Atau begitu juga yang dari angin, saya akan hancurkan, lalu lantakkan masyarakat Tasrik ini dengan angin ini. Karena begitu sedihnya para malaikat ketika Nabi kita Muhammad SAW dihina, dilempar. Jadi begitu mulianya Nabi Muhammad SAW tidak mau ini kehancuran itu ditimpakan kepada Tasrik. Tetapi yang mulia Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya jikalau saat ini masyarakat Tasrik belum menerima saya,
atau agama ini, insya Allah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta suatu saat nanti masyarakat atau keturunan Tasriah ini akan menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan agama ini. Ternyata benar pada saat ini banyak sekali ulama-ulama dari Tasrik. Nah, tetapi itulah Nabi, kelembutan hati Nabi kita, kelembutan dia untuk memperjuangkan agama ini. Tentu hal ini harus kita apresiasi, harus kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Berikut, saya sangat senang sekali, saya sangat riang sekali melihat anak-anak kita ini ada semangat, ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Ini tentunya akan menjadi bekal mereka nanti ketika mereka sudah besar, bekal mereka untuk nanti ke depan itu, ke masa depan nanti untuk berjuang. Banyak sekali mungkin di masa depan nanti tentu banyak halang dan rintangan terhadap agama ini. Saat ini kita tanamkan kepada anak-anak kita Al-Quran, agama. Kita harap ke depan dia menjaga agama ini, menjaga Al-Quran ini dengan apa? Dengan seperti ini, yaitu mendorong mereka untuk menghafal daripada Al-Quran, yang mana kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah titik ajaran agama ini, sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum daripada agama Islam. Tentunya sumber hukum ini harus kita jaga betul-betul, harus kita pelihara betul-betul. Dengan apa? Dengan mendorong. Mungkin saat ini kita tidak lagi, kalau kita suruh menghafal rasanya berat ya, 2 ayat aja cukup susah untuk menghafal. Karena memang kadang kita hafal hilangnya cepat, hafal hilangnya cepat, ya kan? Karena hafal Al-Quran ini banyak sekali, menghafalnya kadang mudah, tetapi hilangnya juga mudah. Hal-hal yang mengakibatkan dia hilang itu banyak pada saat ini. Terutama kita sudah melihat HP ini, ya kan, media sosial, medsos. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi terhadap hafalan-hafalan kita. Jadi kita ke depan anak-anak kita ini kita dorong terus untuk menghafal Al-Quran. Saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Ando, Ustadz Agus untuk terus bersemangat. Mungkin ini adalah amal jariah kalian. Semoga mungkin kami para wali murid mungkin belum bisa membayar begitu besar ya, tetapi kami berdoa mungkin ini menjadi amal jariah yang tentunya akan mendapatkan hal yang baik ke depan. Ke depan kita juga mempunyai rencana ke depan ini kita akan buat TK, ya, membuat TK baru, TK yang ada di dalamnya hafiz, untuk belajar hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan keinginan ini bisa kita wujudkan ke depannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita kompak, ya, kita kompak semua ingin menciptakan suasana di tempat kita ini, di kampung kita ini adalah suasana agama. Ini yang harus kita upayakan. Supaya apa? Karena anak kita ini ke depan menjadi seorang, atau kita berharap ke depannya anak ini menjadi pemimpin-pemimpin. Tentunya untuk menjadi pemimpin yang baik itu lahir daripada lingkungan yang baik. Jadi kita berharap ke depan kita dorong untuk kegiatan-kegiatan agama di kampung kita ini, kita dorong perilaku agama di kampung kita ini supaya Allah turunkan keberkahan. Kalau Allah turunkan keberkahan, semua yang kita inginkan mudah-mudahan insya Allah akan jadi. Kita harap
dari kampung ini ke depan akan tercipta seorang pemimpin yang hebat di masa mendatang, baik dalam pemimpin agama atau pemimpin pemerintahan ke depan. Ini yang kita harapkan ke depannya. Semoga mereka menjadi jiwa-jiwa yang tegar, jiwa-jiwa yang kuat ke depan, karena di dalam hati dan pemikiran mereka sudah ada Asmaul, sudah ada Al-Quran di kepala mereka. Semoga ini menjadi modal mereka untuk menyongsong masa depan. Terima kasih untuk semua yang telah bersusah payah untuk mewujudkan anak-anak kita ini. Semoga tahun depan, ya, Maulid Nabi ke depan akan ada muncul lagi para anak-anak yang penghafal Al-Quran. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan orang tua kita, orang-orang tua ini, orang tentu kita semua, ya, kita harus mendorong ini semua, mendorong mereka untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah, Allah berkehendak tahun depan kita berharap anak-anak kita lebih banyak lagi menjadi penghafal Al-Quran, dan yang menghafal Al-Quran 1 juz pada tahun ini, mudah-mudahan adik-adik semua bisa dapat hafal lebih dari 2 juz, 3 juz ke depan. Insya Allah kuatkan hati kalian untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita doakan, semoga apa yang kita buat ini, apa yang kita inginkan ini, apa yang kita harapkan ini dapat terwujud, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, insya Allah. Baru yang terakhir, mungkin ya sedikit ya, saya berharap dengan kita selalu kita melaksanakan, ya, ada kegiatan-kegiatan nanti kita laksanakan, tentunya silaturahmi kata Pak Ketua tadi, meningkatkan ukhuwah kita, meningkatkan kekompakan kita. Semoga nanti pabrik kita, di mana saat ini sudah disampaikan kepada saya dari SMP Indo Agri, bahwasanya KCPOM pada saat ini menjadi barometer pabrik se-Indo Agri. Jadi terima kasih untuk semua karyawan-karyawan yang telah bersusah payah menjadikan KCPOM menjadi barometer pabrik untuk Indo Agri Group. Ini semua dapat kita capai, ini semua dapat kita pertahankan karena kekompakan dan silaturahmi. Semoga ke depan target-target yang ditetapkan perusahaan kepada kita, target-target yang kita capai, nantinya ke depan akan kita tingkatkan lagi. Yang hari ini, yang telah kita capai ini, kita pertahankan. Saya ingat dulu ketika saya menjadi maintenance ya, saya ingat dulu kita juga telah mencapai menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan. Tetapi saat ini kita menjadi barometer di Indo Agri. Tentu kita gapai ini tidak dengan mudah, tetapi dengan susah payah kita mencapainya ini semua. Ini semua bukan kerjanya Pak Farhan ini kayaknya, ya kan? Bukan kerjanya Pak Farhan, tetapi kerjanya para karyawan-karyawan yang selalu ikhlas, yang selalu ingin berjuang untuk menggapai, untuk mencapai daripada target-target perusahaan, dan menjadi kebanggaan bagi diri sendiri ketika kita mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap kita. Insya Allah semua kita bisa gapai. Tentunya kita gapai ini dengan keinginan dan kerjasama kita yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ini tolong dirapikan. Selanjutnya juga kami sampaikan terima kasih kepada karyawan, karyawati, beserta ibu-ibu yang tinggal di perumahan Kencana Saripung ini yang telah bersusah payah menyiapkan baik itu perlengkapan maupun konsumsi ini untuk ibu-ibu. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya tujuan yang paling utama maksud kegiatan ini adalah sebagai wahana dan sarana untuk ajang bersilaturahmi, persaudaraan dan keakraban di antara kita. Berkaitan dengan acara ini atas nama pengurus Dewan Keamanan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, bahwa kita selaku umat Islam marilah bersama-sama mentauladani karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memiliki sifat akhlakul karimah, uswatun hasanah, istiqomah, qanaah dan amanah. Untuk itu marilah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari serta kita amalkan sunnah-sunnahnya, dan marilah kita senantiasa melaksanakan syariat Islam secara sungguh-sungguh dari semua yang telah diwariskan oleh Nabi kita berupa kitab suci Al-Quran dan hadisnya, agar kita mendapat ridho serta keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang tidak kalah penting, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa kesatuan dan kesatuan antar umat beragama supaya terwujud suasana tentram, aman dan damai. Dan saya mengajak kepada semua umat muslim, bapak-bapak, ibu hadirin tamu undangan sekalian, untuk memperbaharui semangat pengharapan di hati masing-masing dan mampu merefleksikan rasa kasih sayang dalam kehidupan. Serta momen ini hendaknya juga kita sikapi sebagai motivasi peningkatan iman kita. Cinta kasih, kesetiaan, kesetiakawanan, dan rasa solidaritas antara kita. Jadikanlah ajaran agama sebagai pedoman bagi kita untuk bersikap arif dan bijaksana. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, tadi sudah kita saksikan anak-anak kita melantunkan beberapa lagu tartil Al-Fatihah. Itulah yang dapat dipersembahkan oleh ustadz-ustadz kita, orang-orang pintar yang ada di Kencana Saripung ini. Mudah-mudahan kepada anak-anak kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat Al-Quran ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga adik-adik mereka di tahun-tahun yang akan datang bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badarun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru awali, anta misbahus suduri. Anta iksiru awali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya majad, ya imam al-qiblataini. Ya muayyad ya majad, ya imam al-qiblataini.